Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 205. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, suasana tiba-tiba berubah ketika daun emas mulai berkibar di angkasa. Banyak yang langsung mengenali aura itu, aura yang pernah mereka lihat di alam bawah. Beberapa master sekte, terutama Dewa Anggur Matahari, merasa tidak nyaman. Dia pernah mengalami kekalahan memalukan di tangan makhluk yang memancarkan aura serupa, hingga harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Banyak yang tidak percaya bahwa makhluk itu bisa kembali, mengira ini hanya tipuan. Namun, daun emas itu terbang dengan cepat, menembus pertahanan kelelawar darah seorang master sekte yang tangguh, dan membunuhnya dengan satu serangan. Kematiannya membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Daun emas itu ternyata adalah bagian dari Dewa Willow, makhluk yang pernah menantang banyak master sekte di alam bawah dan berhasil membunuh beberapa di antaranya. Dewa Willow bukanlah makhluk biasa. Beberapa tahun lalu, ia pernah menantang banyak master sekte sendirian, membunuh beberapa di antaranya dan melukai banyak orang. Pertempuran itu meninggalkan bekas yang dalam, bahkan mempengaruhi keseimbangan kekuatan di alam yang lebih tinggi. Banyak yang menduga bahwa Dewa Willow sebenarnya adalah makhluk purba yang pernah mengalami kehancuran dan sedang dalam proses pemulihan. Meskipun belum sepenuhnya pulih, kekuatannya sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan. Kemunculannya kembali menimbulkan kekhawatiran besar di antara para master sekte. Namun, tak lama kemudian, terungkap bahwa daun emas itu bukanlah Dewa Willow yang asli, melainkan cabang yang patah dari pohon willow emas yang dijaga oleh penduduk asli peninggalan kuno abadi. Informasi ini membuat beberapa master sekte merasa lega, karena mereka yakin bahwa cabang yang patah tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran berkepanjangan. Meskipun demikian, kehadiran cabang itu tetap menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi Si Hao yang tahu bahwa cabang itu memiliki sisa-sisa kekuatan Dewa Willow. Situasi semakin rumit ketika Istana Abadi Perunggu bergerak, mengeluarkan energi yang luar biasa. Master sekte dari berbagai pihak mulai bersiap untuk konflik besar. Beberapa seperti Tuan Negara Surgawi dan Tuan Lembah Pedang bersikeras untuk menghukum keturunan orang berdosa. Sementara yang lain, seperti Peng bersayap emas besar dan Peng langit hijau, berdiri di sisi Si Hao dan keberadaan abadi. Pertempuran pun tak terhindarkan dengan kekuatan-kekuatan besar saling berhadapan. Tiba-tiba, Dewa Willow muncul dengan penuh keagungan dari wilayah tak berpenghuni, mengenakan pakaian putih yang berkibar anggun. Di episode selanjutnya, kehadiran Dewa Willow langsung mengguncang medan pertempuran dengan satu tamparan yang meluluh lantahkan Istana Perunggu kuno, senjata legendaris yang dianggap sebagai salah satu dari 10 senjata terhebat di alam yang lebih tinggi. Istana itu terhempas ke tanah, menghancurkan gunung-gunung dan memicu ledakan dahsyat yang mengirim puing-puing berhamburan ke langit. Para master sekte yang menyaksikan ini terpana, karena Istana Perunggu bukan sekedar bangunan, melainkan senjata abadi yang tak tertandingi. Makhluk tertinggi Istana Abadi, sosok legendaris yang telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan banyak dinasti, bangkit dari reruntuhan. Suaranya menggema penuh wibawa, menantang Dewa Willow. Namun, Dewa Willow tetap tenang, dikelilingi oleh 3.000 bidang cahaya yang masing-masing merupakan dunia sendiri. Di dalamnya, dewa dan iblis bersujud dalam pemujaan, menciptakan pemandangan yang fantastis dan megah. Sementara itu, Tuan Lembah Pedang, seorang master sekte terkemuka, terluka parah hanya dengan satu serangan dari Dewa Willow. Pedang sucinya patah dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Master sekte barat juga menderita kerugian besar, meskipun proyeksi magisnya yang berupa biksu kuno 1000 tangan berhasil bertahan. Si Hao yang menyaksikan semua ini merasa jantungnya berdebar kencang. Dewa Willow adalah sosok yang sangat berarti baginya. Dulu, di masa kecilnya, Dewa Willow yang lemah dan sekarat telah menyelamatkan desa batu dan membimbingnya melihat dunia yang lebih luas. Pertemuan ini membuat Si Hao begitu bersemangat, karena ia yakin bahwa Dewa Willow adalah sosok yang tak terkalahkan.
Meskipun begitu, ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar Dewa Willow yang asli atau hanya cabang yang patah dari pohon willow emas. Namun, keyakinannya pada Dewa Willow tidak pernah goyah. Istana Perunggu bangkit kembali dari jurang hitam, memancarkan energi kacau dan cahaya keberuntungan yang meluap. Makhluk tertinggi Istana Abadi menantang Dewa Willow, menyatakan bahwa era kejayaannya telah berlalu. Namun Dewa Willow tidak gentar. Ribuan cabang emas pohon willow melesat keluar, mengikat Istana Perunggu dan menggunakannya sebagai senjata untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Master Sekte dari berbagai pihak, termasuk Tuan Lembah Pedang dan Gerbang Daun Naga Hantu, berusaha mengepung Dewa Willow. Tetapi mereka tidak mampu menghadapi kekuatannya yang luar biasa. Pertempuran besar pun meletus. Dewa Willow dengan ribuan cabang emasnya menyerang tanpa ampun. Dengan kekuatan yang luar biasa, membuat semua Master Sekte gemetar ketakutan. Tuan Lembah Pedang, seorang ahli pedang dao yang dihormati, dan Master Sekte dari ras ular terbang yang dikenal kejam dan tak terkalahkan, semuanya tumbang di hadapannya. Kematian mereka terjadi begitu cepat dan efisien, membuat semua orang yang menyaksikan merasa ngeri. Dewa Willow dengan pakaian putihnya yang berkibar, dikelilingi oleh 3.000 bola cahaya yang masing-masing merupakan dunia sendiri, menciptakan pemandangan yang megah dan menakutkan. Para dewa dan iblis di dalamnya bersujud, memuja kekuatannya yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Bahkan Istana Perunggu, salah satu dari 10 senjata terhebat di alam yang lebih tinggi, dijadikan senjata olehnya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Istana Perunggu yang seharusnya menjadi senjata andalan makhluk tertinggi Istana Abadi justru diambil alih oleh Dewa Willow. Dengan kekuatan magis yang luar biasa, Dewa Willow menekan dan menyegel artefak tersebut, menggunakannya untuk menghancurkan para Master Sekte yang berusaha menyerangnya. Adegan ini begitu mengejutkan karena Istana Perunggu yang seharusnya menjadi alat pembunuh justru berbalik menghancurkan pemiliknya. Master Sekte seperti binatang bermata emas dan kalajengking surgawi berusaha melawan, tetapi mereka tidak mampu bertahan. Binatang bermata emas bahkan hancur berkeping-keping ketika Istana Perunggu jatuh menimpanya. Sementara kalajengking surgawi tewas dengan menyedihkan setelah ekor surgawinya hancur oleh serangan Dewa Willow. Meskipun para Master Sekte berusaha bersatu untuk melawan, kekuatan Dewa Willow terlalu besar untuk dihadapi. Mereka mengaktifkan berbagai artefak berharga dan teknik ilahi, tetapi semuanya tidak mampu menghentikan laju Dewa Willow. Istana Perunggu yang kini berada di bawah kendali Dewa Willow menjadi senjata pembantaian yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Para Master Sekte yang mencoba melawan satu persatu tumbang, membuat yang lain semakin ketakutan. Bahkan makhluk tertinggi Istana Abadi yang seharusnya menjadi sosok paling kuat tidak mampu mengendalikan situasi. Namun, makhluk tertinggi Istana Abadi tidak menyerah. Ia mengeluarkan kutukan karat tembaga hijau, kekuatan jahat yang mampu merusak bahkan yang terkuat sekalipun. Kutukan ini menyebar, merusak cabang-cabang emas Dewa Willow dan membuatnya tertekan. Tapi Dewa Willow tidak mudah dikalahkan. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia memusatkan semua kutukan ke satu cabang dan menghancurkannya, sehingga menghilangkan pengaruh kutukan tersebut. Ini adalah bukti dari kekuatan dan kecerdikannya yang tak tertandingi. Dewa Willow melangkah masuk ke Istana Abadi dengan penuh keyakinan, menghadapi serangan dari berbagai Master Sekte yang berusaha menghentikannya. Di dalam istana, sosok yang duduk membentuk jejak magis memunculkan burung kematian berkepala 9 yang langsung menyerang Dewa Willow. Namun, dengan gerakan tangan yang lembut namun mematikan, Dewa Willow dengan mudah menebas 9 kepala burung itu, menghancurkannya seketika. Kekuatannya yang luar biasa membuat semua yang menyaksikan terpana, merasa seolah-olah mereka sedang menyaksikan sesuatu yang mustahil. Dewa Willow terus melangkah maju, menghancurkan segala rintangan di hadapannya, termasuk simbol-simbol magis yang muncul dari dinding istana. Ia bergerak dengan tenang, namun penuh kekuatan, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Makhluk tertinggi Istana Abadi yang sebelumnya dianggap tak terkalahkan, ternyata hanya bayangan palsu. Tubuh aslinya muncul dari peti mati kristal yang meledak, seorang tetua berambut putih dengan aura yang menakutkan. Ia mencoba menjebak Dewa Willow di dalam istana tembaga dengan mengaktifkan artefak magis tersebut secara penuh, menciptakan api yang membakar 9 langit. Namun, Dewa Willow tidak gentar. Dengan ribuan cabang emas yang bersinar, ia menyerang istana tembaga dari dalam, membuatnya condong dan akhirnya terbang keluar, menabrak para Master Sekte yang berusaha mengepungnya.
Adegan ini membuat semua orang terkejut karena istana tembaga yang seharusnya menjadi senjata andalan justru berbalik menghancurkan pemiliknya. Pertempuran semakin memanas ketika lonceng tak berujung, artefak legendaris dengan karakter tanpa dan akhir muncul di medan perang. Lonceng ini melepaskan kekuatan yang mampu mengakhiri segala sesuatu, bahkan membuat Dewa Willow terhuyung-huyung. Namun, Dewa Willow dengan cepat pulih, memunculkan simbol-simbol pengorbanan kuno dari tubuhnya yang melawan kekuatan lonceng tersebut. Pertarungan sengit antara Dewa Willow dan makhluk tertinggi Istana Abadi yang didukung oleh lonceng tak berujung membuat langit dan bumi seolah-olah hancur. Hujan darah turun, kilat menyambar, dan angin gila bertiup menciptakan pemandangan yang mengerikan. Di tengah kekacauan, seekor kura-kura tua muncul, mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Namun, upayanya sia-sia karena pertempuran telah mencapai titik di mana tidak ada ruang untuk perdamaian. Dewa Willow terus melawan dengan gigih, sementara para master sekte dari berbagai pihak berusaha memanfaatkan situasi untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kehormatan dan kebenaran. Dewa Willow dengan ribuan cabang emasnya yang berkilauan terus melawan tanpa rasa takut, menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang tak tertandingi. Pertempuran semakin sengit ketika pengguna lonceng tak berujung mengaktifkan kekuatan penuh artefak tersebut. Karakter akhir bersinar semakin terang, melepaskan kekuatan yang mampu mengakhiri segala sesuatu. Beberapa cabang Dewa Willow bahkan mulai layu dan patah, menunjukkan bahwa ia mulai tertekan. Namun, Dewa Willow tidak menyerah. Ribuan daun emas bertebaran, menari di udara dan menyerang lonceng serta penggunanya. Pengguna lonceng itu terpaksa mundur, darah mengalir dari mulutnya, sementara Dewa Willow terus melawan dengan gigih. Istana Abadi juga bergabung dalam serangan, menciptakan situasi yang semakin berbahaya bagi Dewa Willow. Meskipun terpojok, Dewa Willow berhasil melepaskan diri dari tekanan lonceng tak berujung dan Istana Abadi dengan gerakan yang penuh kekuatan. Ia melukai kedua musuh utamanya, membuat mereka terpaksa mundur. Para master sekte yang menyaksikan ini mulai panik, menyadari bahwa Dewa Willow masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan dengan bantuan artefak legendaris dan serangan gabungan dari banyak master sekte, Dewa Willow tetap sulit dikalahkan. Ia bergerak dengan tenang namun penuh kekuatan, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Dewa Willow kemudian memasuki keadaan yang lebih mengesankan. Dengan 3000 bola cahaya dunia memasuki tubuhnya, seolah-olah ia mengenakan baju besi kuno yang bersinar. Ia melangkah maju, menyerang dengan telapak tangan yang mematikan. Master sekte yang mencoba menghadangnya hancur berantakan. Artefak magis mereka pecah dan nyawa mereka melayang. Pengguna lonceng tak berujung juga terluka parah, terpaksa mundur setelah serangan dahsyat dari Dewa Willow. Kekuatannya yang tak tertandingi membuat semua orang gemetar, menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sosok yang benar-benar luar biasa. Pertempuran akhirnya mencapai puncaknya ketika Dewa Willow mengalahkan master sekte lama Istana Abadi, membuatnya terlempar dan terluka parah. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, Dewa Willow membuktikan bahwa ia masih menjadi sosok yang tak terkalahkan. Para master sekte yang tersisa mulai panik, menyadari bahwa mereka tidak memiliki cara untuk menghabisinya. Dewa Willow dengan tenang namun penuh kekuatan menyatakan bahwa pertempuran belum berakhir. Ia siap melanjutkan pertarungan, menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang benar-benar tak tertandingi, bahkan di tengah kepungan musuh yang begitu banyak. Dewa Willow terus mendominasi medan pertempuran. Meskipun master sekte Istana Abadi berusaha mempertahankan diri dengan Istana Perunggu, serangan Dewa Willow terlalu kuat. Dengan gerakan tangan yang memancarkan jejak ponik sejati, Dewa Willow menyerang tanpa ampun. Istana Perunggu bergetar hebat dan master sekte Istana Abadi terpaksa mundur. Tubuhnya retak dan berdarah. Kekuatan Dewa Willow yang disertai dengan teknik ponik sejati membuatnya semakin sulit dikalahkan. Bahkan dengan bantuan lonceng tak berujung, para master sekte tidak mampu menghentikan amukannya. Situasi semakin genting ketika master sekte lama Istana Abadi mulai kehilangan kekuatannya. Usia yang sudah tua membuatnya tidak sekuat dulu, dan serangan Dewa Willow semakin membuatnya terpojok. Lonceng tak berujung mencoba membantu, tetapi Dewa Willow dengan cepat mengatasi serangan tersebut. Ribuan cabang emas dan daun willow bertebaran, menyerang lonceng tak berujung dan menguncinya dalam lautan emas. Pengguna lonceng itu pun terluka parah, terpaksa mundur.
Pertempuran ini menunjukkan betapa sulitnya menghentikan Dewa Willow. Bahkan dengan artefak legendaris sekalipun. Ketika pertempuran mencapai puncaknya, sebuah dekrit hukum kuno muncul dari langit, meminta Dewa Willow untuk menghentikan serangannya. Dekrit ini disertai dengan kapak perang kuno yang rusak, menunjukkan bahwa ada kekuatan misterius di baliknya yang mencoba menengahi konflik. Dewa Willow setelah membaca dekrit tersebut memutuskan untuk menghentikan pertempuran dengan syarat bahwa para master sekte yang terlibat harus pergi ke Desolate Border dan menunjukkan hasil. Namun, Dewa Willow tetap tegas dalam melindungi Xiao muridnya dan memperingatkan bahwa siapapun yang berani mengganggu Xiao akan menghadapi murkanya. Dewa Willow kemudian mengungkapkan bahwa tubuhnya yang saat ini bertarung bukanlah tubuh aslinya, melainkan hanya jejak pertempuran yang terbatas waktunya. Tubuh aslinya telah memasuki gerbang primordial dan tidak akan kembali. Xiao yang mendengar hal ini merasa sedih namun bersumpah untuk suatu hari nanti mencari Dewa Willow di dunia yang lebih tinggi. Pertempuran akhirnya berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata. Tetapi Dewa Willow meninggalkan pesan yang jelas. Siapapun yang berani mengganggu Xiao akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Dewa Willow dengan kekuatan dan wibawanya membuat semua orang yang hadir gemetar. Pernyataannya yang tegas tentang perlindungan terhadap Xiao membuat banyak pihak berpikir dua kali sebelum bertindak gegabah. Pertempuran yang sengit akhirnya berakhir, dan berita tentang kekuatan Dewa Willow serta hubungannya dengan Xiao pasti akan menyebar ke seluruh alam yang lebih tinggi. Banyak yang tidak puas, terutama Lembah Pedang dan Gerbang Naga Hitam Dao yang kehilangan master sekte mereka. Namun mereka terpaksa menahan diri karena melawan Dewa Willow berarti menghadapi kekuatan yang tak tertandingi. Xiao yang kini berada di bawah perlindungan Dewa Willow merasa lega. Teman-temannya seperti Chang Gongyan dan Cao Yuseng datang memberikan ucapan selamat. Sementara kelinci kecil dengan lincah mengomentari perubahan situasi yang dramatis. Meski begitu, Xiao tetap rendah hati, menyadari bahwa Dewa Willow yang hadir saat ini hanyalah jejak pertempuran, bukan tubuh aslinya. Ia tahu bahwa jika rahasia ini terbongkar, masalah besar akan datang. Di kejauhan, keluarga Xiao termasuk orang tuanya Xi Ziling dan Qin Yining serta adiknya Qin Hao menyaksikan pertempuran yang mengharukan. Qin Yining yang penuh penyesalan karena pernah menyaksikan Xiao dikuburkan di alam bawah, kini dipenuhi kebahagiaan melihat putranya hidup dan kuat. Xi Ziling meski tegas juga tak bisa menahan air mata melihat keberhasilan putranya. Dewa surgawi abadi yang hadir bersama mereka mengakui kekuatan Xiao dan membuka pintu klan Qin untuknya. Namun, Xiao memilih untuk tetap independen, tidak ingin bergantung pada kekuatan luar. Xiao juga menyampaikan permintaannya tentang Aman, gadis kecil yang merawatnya di masa kecil. Ia memastikan bahwa klan Qin akan mencari dan merawatnya, meski ia berencana untuk mengunjungi klan Qin suatu hari nanti. Prioritasnya saat ini adalah menemui Dewa Willow dan mengikuti petualangan berikutnya. Ia sadar bahwa dunia menunggunya dan ia harus terus maju. Sementara itu, kabar tentang ancaman dari luar mulai beredar. Individu-individu kuat dari alam kuno 9 surga dan 10 bumi dikabarkan meremehkan pembudidaya dari 3.000 provinsi. Meski Xiao awalnya tidak terlalu memperdulikannya, ia siap menghadapi siapapun yang mencoba menghalanginya. Saat Dewa Willow membawanya pergi, Xiao siap untuk petualangan baru sambil tetap memegang prinsipnya sebagai individu dari alam bawah yang tak mudah ditaklukkan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World episode 205. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.